Halo semuanya, kali ini saya akan membahas sebuah teka-teki yang menurut saya cukup menarik. Mengapa menarik? Karena ternyata ada banyak pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menjawab teka-teki ini. Dan dari setiap pendekatan, semuanya mengarahkan kita ke jawaban yang sama. Ceritanya seperti ini, ada seekor gurita. Bagaimana ya cara menggambar gurita? Oke, anggap guritanya seperti ini, atau ubur-ubur, or anything you want to name it. Dia punya 8 kaki. 8, oke. Katakan dia punya 8 kaki. Karena dia punya 8 kaki, dia akhirnya punya 8 buah sepatu. Atau ini anggap saja ya 8 buah kaos kaki dan juga 8 sepatu. Dia ingin mengenakan masing-masing dari kaos kaki dan sepatunya ini di kakinya masing-masing. Tetapi tentu saja sebelum mengenakan sepatu, dia harus memastikan bahwa kaki yang akan dipasangkan sepatu itu sudah terpasangkan dengan kaos kaki. In other words, kalau misalnya ini adalah kaki ubur-ubur, dia harus dipasangi kaos kaki terlebih dahulu, baru nanti bisa dipasangi sepatu. Kalau kakinya belum dipasangi sepatu, kalau kakinya belum dipasangi kaos kaki, kita belum bisa memasangkan sepatu di kaki ini. Nah, kaos kaki bisa saja dipasangkan di sini, lalu di sini, lalu di sini, lalu si ubur-ubur pasang sepatu di sini, lalu pasang sepatu di sini, lalu dia bisa memasang kaos kaki di sini, lalu pasang sepatu di sini, dan seterusnya. Bisa pula melompat ke sini atau tiba-tiba pasang kaos kaki di sini. Jadi ada banyak sekali kemungkinan urutan untuk mengenakan 8 kaos kaki dan 8 sepatu. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa banyak semua kemungkinan untuk mengenakan 8 kaos kaki dan 8 sepatu di kaki ubur-ubur ini? Oke, teman-teman bisa pause video ini kalau ingin mencoba sendiri. Nah, kalau misalnya ingin mengecek jawaban atau memang ingin langsung mendengarkan jawaban, bisa langsung kita bahas. Oke. Cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah dengan menyadari bahwa susunan sepatu, kaos kaki, dan susunan kaos kaki, sepatu pasti selalu seimbang. Artinya, kalau kita mengurutkan sepatu-sepatu dan kaos kaki dengan urutan yang acak, pasti kita akan mendapatkan urutan sepatu yang lebih dulu dibanding kaos kaki, dengan urutan kaos kaki yang lebih dulu dibanding sepatu, pasti semuanya akan seimbang. Karena kita tahu bahwa kita punya 8 kaos kaki dengan 8 buah sepatu, itu artinya kita memiliki 16 objek. 16 objek ini, kalau kita susun secara acak, tanpa memperhatikan syarat apapun, kita tahu bahwa ada sebanyak 16 faktorial cara untuk menyusun 16 benda dengan memperhatikan urutannya. Tetapi kita juga tahu bahwa di tiap pasang susunan selalu ada susunan yang benar, yaitu ketika kaos kaki lebih dulu dipasangkan dibanding sepatu, dan selalu pula ada satu susunan yang salah, yaitu ketika sepatu dipasang lebih dulu dibanding kaos kaki. Itu artinya 16 faktorial ini tidak bisa menjadi jawaban akhir untuk soal ini.
Akhirnya kita harus membagi 16 faktorial ini dengan 2. Karena susunan sepatu kaos kaki dan kaos kaki sepatu selalu adil. Tapi karena kita tahu bahwa kita punya 8 pasang kaos kaki dan sepatu, akhirnya ternyata kita harus membagi 16 faktorial ini sebanyak 2 kali. Sebanyak 8 kali. Jadi ini akan seperti ini. Sampai 8 kali. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 16 faktorial per 2 pangkat 8. Dan biasanya jawaban 16 faktorial per 2 pangkat 8 sudah dianggap sebagai bentuk yang paling sederhana karena mengalikan 16 faktorial cukup besar hasilnya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan teka-teki ini. Selanjutnya kita akan membahas cara yang kedua. Kita bisa menggunakan pendekatan kombinasi pemilihan langkah pemasangan, atau bukan langkah sepertinya, mungkin lebih tepat kalau kita bilang urutan pemasangan. Kita tahu bahwa kita punya 16 objek yang harus kita susun. Itu artinya kita akan memiliki 16 slot untuk step. Jadi anggap ini adalah 16 slot. Kita akhirnya bisa memilih di step manakah kita akan memasangkan sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, dan seterusnya sampai sepatu 8. Kita juga bisa memilih di step manakah kita akan memasang kaos kaki 1, kaos kaki 2, kaos kaki 3, dan seterusnya sampai kaos kaki 8. Bisa kita anggap bahwa sepatu 1 dan kaos kaki 1 berpasangan dan akan diletakkan di kaki 1, sepatu 2 dan kaos kaki 2 berpasangan dan akan diletakkan di kaki 2, dan seterusnya. Jika kita punya satu pasang sepatu dan kaos kaki, kita tahu bahwa ada sebanyak kombinasi 2 dari 16 cara untuk memilih di posisi manakah sepatu dan kaos kaki ini akan diletakkan. Karena ada 16 step dan kita akan pilih kombinasi 2 dari 16. Kenapa dipilih 2? Karena ada 2 item dan tiap item harus diletakkan di step yang berbeda. Mengapa kombinasi? Karena di kombinasi kita tahu bahwa urutan tidak diperhatikan. Sehingga bisa langsung kita asumsikan bahwa kaos kaki selalu dipasangkan lebih dulu dibanding sepatu. Jadi untuk pasangan pertama, kita memiliki kombinasi 2 dari 16. Untuk pasangan yang kedua, kita sisa punya kombinasi 2 dari 14. Mengapa sisa 14? Karena kita tahu bahwa 2 slot tadi sudah dipakai untuk satu pasang yang pertama. Sehingga sekarang sisa ada 14 slot. Dan seterusnya sampai nanti untuk pasangan yang terakhir kita sisa punya kombinasi 2 dari 2. Oke. Nah, angka-angka ini kemudian bisa kita sederhanakan. Mungkin disederhanakannya di, kita pindahkan ke sini, a little bit messy. Atau kita bersihkan dulu yang ini. Oke. Kombinasi 2 dari 16 bisa kita sederhanakan sebagai 16 kali 15 per 2,
Kombinasi 2 dari 14 bisa disederhanakan sebagai 14 kali 13 per 2, dan seterusnya. Kombinasi 2 dari 2 bisa disederhanakan 2 kali 1 per 2. Akhirnya, untuk bagian pembilang, bisa kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah 16 kali 15 kali 14, dan seterusnya, sampai kali 2 kali 1, yang bisa kita sederhanakan sebagai 16 faktorial. Lalu untuk di bagian bawah kita punya penyebut 2 sebanyak 8, jadi dia adalah 2 pangkat 8. Dan ini adalah bentuk yang sama persis yang kita peroleh di cara yang pertama. Jadi dengan menggunakan kombinasi pemilihan urutan pemasangan, ternyata kita mendapatkan jawaban yang sama. Nah, sekarang kita akan mencoba cara yang lain. Kita bisa namakan cara ketiga sebagai permutasi dari barisan bilangan. Saya bisa menyimbolkan kaos kaki dan sepatu sebagai bilangan, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya sampai 8, 8. 1 dan 1 menandakan sepatu 1 dan kaos 1, 2 menandakan sepatu 2, kaos 2, dan seterusnya sampai 8, 8. Mengapa saya menggunakan simbol yang sama untuk sepatu dan kaos kaki ya berpasangan? Itu karena kita sebenarnya tidak perlu membedakan kedua benda tadi. Maksud saya adalah kita harus selalu mengasumsikan bahwa angka berapapun yang muncul di barisan, jika dia muncul lebih dulu, maka dia akan dianggap sebagai kaos kaki, dan jika dia muncul kedua, maka dia akan dianggap sebagai sepatu. Jadi, untuk kasus ini, kita hanya akan menghitung berapa banyak cara untuk menyusun barisan bilangan 1, 1, 2, 2, dan seterusnya sampai 8, 8. Karena kita memiliki 16 suku, tentu saja ada sebanyak 16 faktorial cara untuk menyusun. Tetapi karena kita memiliki suku yang kembar-kembar, maka kita harus membagi ini dengan faktorial dari banyaknya suku yang kembar. Kita punya 2 faktorial kali 2 faktorial, dan seterusnya sampai 2 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan sebagai 16 faktorial per 2 pangkat 8. Yang juga akhirnya menghasilkan jawaban yang sama seperti metode-metode sebelumnya. Oke, sekarang kita akan menggunakan cara yang keempat. Untuk cara yang keempat, kita bisa namakan dia sebagai peluang dan frekuensi harapan dari susunan yang sempurna. Apa yang kita maksud dengan susunan yang sempurna di sini, yaitu susunan yang memenuhi syarat, yaitu semua kaos kaki dipasangkan sebelum sepatu masing-masing. Ya, jadi masing-masing kaos kaki dipasangkan sebelum pasangan sepatu masing-masing. Nah, kalau kita memasang kaos kaki dan sepatu secara acak, maka akan terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ada sebanyak 0 susunan yang salah. Banyaknya cara untuk memiliki 0 susunan yang salah adalah kombinasi 0 dari 8. Kemudian ada juga kemungkinan ada 1 susunan yang salah. Banyaknya kombinasi memiliki 1 susunan yang salah adalah 1 dari 8, 2 susunan yang salah,
adalah kombinasi 2 dari 8, dan seterusnya sampai 8 susunan yang salah. Ini adalah kombinasi 8 dari 8. Kita tahu bahwa susunan yang sempurna di sini adalah susunan ketika banyaknya susunan yang salah adalah 0. Berarti ini yang menjadi pembilang dari peluang susunan yang sempurna. Jadinya kita punya peluang untuk mendapatkan susunan yang sempurna adalah ini adalah kombinasi 0 dari 8 dibagi kombinasi 0 dari 8 tambah kombinasi 1 dari 8 tambah kombinasi 2 dari 8 dan seterusnya sampai kombinasi 8 dari 8. Kita tahu bahwa kombinasi 0 dari 8 adalah 1. Kemudian kombinasi 0 dari 8 jika dijumlahkan seterusnya sampai kombinasi 8 dari 8, ini bisa disederhanakan sebagai 2 pangkat 8. Jadi, peluang kita untuk mendapatkan susunan yang sempurna adalah 1/2 pangkat 8. Kemudian, frekuensi nilai harapan. Apa itu frekuensi nilai harapan? Dia adalah perkalian antara peluang dan banyaknya semua kemungkinan yang bisa terjadi. Kita tahu bahwa menyusun 16 objek memberikan kita 16 faktorial kemungkinan cara. Jadinya frekuensi nilai harapannya adalah 1/2 pangkat 8 dikali 16 faktorial. Yang juga memberikan kita hasil 16 faktorial per 2 pangkat 8. Oke, jadi ada banyak cara untuk mengerjakan soal ini, dan ini adalah 4 dari banyak cara yang lain, dan semuanya membawa kita ke jawaban yang sama, yaitu 16 faktorial per 2 pangkat 8. Terima kasih.